Oke, jadi sekarang kita masuk ke dalam fungsi dari masing-masing layer. Apa sih fungsinya? Secara sederhana aja, nggak usah terlalu sampai apa jelimet-jelimet. Asal kita bisa memahami fungsi dari masing-masingnya ini. Kita tahu apa yang dia kerjakan, yang layer itu kerjakan. Itu sudah cukup bagi kita untuk bisa melakukan hal-hal lain nanti yang mengikuti jaringan komputer ini. Contoh misalnya kamu nanti mau ikut pemrograman, network programming, atau nanti socket programming, database, terus suruh buat apa lagi, atau aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan jaringan. Kamu harus ngerti ini. Oke, sekarang kita lihat. Satu hal yang pertama, di OC layer ada 7 layer. Kamu harus hafal ini luar kepala. Urutannya itu. Ya. Coba sekarang kalian lihat yang di layar. 5 detik aja. Ya. Terus coba kalian sekarang pejamkan mata Anda. Terus coba dalam hati Anda sebutkan mulai yang paling bawah sampai yang paling atas. Terus dari yang paling atas turun ke yang paling bawah. Bisa apa enggak? Ayo sekarang mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Tutup mata. Paling bawah. Apa? Atasnya apa? Atasnya apa? 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 Mundur sekarang. Atas sendiri. Bawahnya. 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 Habis. Ya, sekarang Anda melek lagi. Lihat. Bisa apa enggak? Ayo, mic-nya on kan? Bisa apa enggak? Agak kacau, Pak. Agak kacau. Ya, Anda tidak bisa ngapa. Harusnya ini sudah apa luar kepala. Jadi sudah bukan ya seperti sebuah angka 1 2 3 4 5 sampai 10 gitu aja. Bawahnya 8 pasti 7, bawahnya 7 pasti 6. Nah, harusnya seperti itu awalnya. Ya. Jadi tanpa lihat itu saya harus tahu. Application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Dari bawah. Physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Ya, harus seperti itu. Supaya Anda tahu, bawahnya application itu pasti presentation, bawahnya presentation pasti session. Itu Anda harus tahu. Harus bisa. Oke. Sekarang kita masuk ke fungsi masing-masing. Sebelum masuk ke fungsi, nah, fungsi layer itu kan ada 7 tingkat itu. Ada 7 layer. Ya. Masing-masing itu punya fungsi sendiri-sendiri. Fungsi itu spesifik. Tidak akan jumbo, tidak akan overlap dengan layer yang lain. Seperti contoh saya kemarin yang kegiatan kemahasiswaan. Ada ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, atau terus koordinator lomba, koordinator apa ya, sampai ke bagian cleaning, bagian transport. Itu semua fungsinya tidak akan overlap. Demikian juga di dalam jaringan komputer. Ya. Tadi yang kita lihat di video, kamu udah lihat tadi itu, ada komputer lewat router yang dari video tadi, tapi kalau di sini lewat switch, lewat router, masuk ke komputer penerima. Nah, yang di sini modelnya tidak menggunakan model OSI, tapi di sini menggunakan model yang TCP/IP atau model internet. Layernya cuma 5. Physical, link, network, transport, application. Yang kalau yang OSI tadi itu ada 7. Nah,
Berarti yang tidak ada apa? Yang di model internet. Yang tidak ada presentation sama session. Bukan tidak ada. Ada. Cuman sekarang yang di model internet atau model TCP/IP, presentation dan session itu sudah di-merge menjadi application layer. Jadi yang di sini, dalamnya itu mestinya sudah ada presentation. Dalamnya ada session. Loh Pak, kenapa kok itu digabung, Pak? Iya, dulu waktu zaman pertama kali internet itu ada, itu kita aplikasi-aplikasi yang kita sekarang, yang kamu sudah pakai C#, pakai Visual Basic, pakai Visual apalah, gitu. Itu nggak secanggih dulu. Ya. Sekarang itu dari satu aplikasi itu aja, dari C# misalnya aja. Dengan aplikasi yang satu itu, kamu sudah bisa membuat presentation-nya, dia sudah langsung connect dengan OS-nya, kamu bisa langsung buat session di dalam aplikasi. Kalau dulu tidak bisa. Dulu waktu zamannya pemrograman masih sangat sederhana, masih pakai text base, masih ngetik satu persatu. Nggak ada namanya itu apa namanya? Kalau kamu ngetik di C# itu begitu langsung itu di tab langsung keluar berikutnya tidak ada itu. Langsung masuk labelnya ini, langsung masuk itu, udah bisa. Kita udah ketik satu persatu, huruf per huruf. Nah, itu di mana waktu itu presentation harus kita buat sendiri. Bagaimana cara mempresentasikan dalam bentuk gambar? Bagaimana cara mempresentasikan dalam bentuk kalau saya terima huruf itu bagaimana? Session juga begitu. Kapan dia mulai, kapan dia selesai, gitu. Sessionnya pakai session namanya apa itu. Kalau sekarang gampang kamu bikin itu pakai C#. Mungkin cuma 2-3 komen aja sudah jalan semua. Untuk bikin program chatting, misalkan aja dari dua aplikasi itu gampang sekali. Kalau dulu setengah mati itu. Makanya sekarang prakteknya kalau layering di jaringan komputer, orang biasanya sudah menggunakan model internet. Tapi untuk pembelajaran kita pakai yang OSI. Ya. Oke, balik ke OSI. Ada 7 layer. Anggap aja ini seperti gedung bertingkat. Mana lantai 1? Yang mana? Mic-nya on kan? Lantai 1 mana? Hah? Physical. Application. Salah, physical. Lantai 1. Physical. Nah, Tadi Pak, physical Pak. Lantai satunya physical. Physical Pak. Lantai 1 physical, lantai 2-nya link, lantai 3-nya network. Kebalik ini Pak. Nah, ya. Balik. Tadi yang punya Theo itu ada yang ngomong satunya yang paling atas atau tidak, satunya yang bawah. Iya. Ya, jadi kalau orang di OSI layer, orang bisa ngomong tanpa nama. Tapi dia ngomong tingkatnya, layer 1, layer 2, layer 3. Jadi kalau saya ngomong dalam versi OSI, saya ngomong layer 3, saya tahu pasti bahwa layer 3 itu maksudnya adalah network layer. Network. Ya. Layer 4 itu transport layer. Layer 7 itu adalah application. Layer 1 itu physical. Ya. Jadi mulai bawah ya. Bukan mulai atas nomornya mulai bawah satunya. Nah, nanti yang bikin itu coba nanti diganti nomor-nomornya ya. Sekarang udah tahu, oh layer 1 itu paling bawah. Oke. Nah, untuk belajarnya kita sekarang belajar yang paling atas dulu aja. Ya, kenapa kalau dari paling atas itu paling gampang? Ya. Semakin ke atas semakin mendekati manusia. Semakin bisa kita pikirkan. Semakin ke bawah semakin hardware. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke satu persatu. Application layer. Fungsi utama application layer adalah tadi yang sudah ngomong-ngomong apa tadi yang tahu? Mic-nya on kan apa? Application layer. Sebagai aplikasi. Nah, apa? Aplikasi untuk mengirim.
Contohnya Yang kayak paling browser. gampang, gitu. Yang paling gampang, application layer itu adalah HTTP. jembatan antara manusia dengan komputernya itu. Oh, Itu lapisan aplikasi. Fungsinya sebagai jembatan, sebagai semacam penerjemah antara bahasanya manusia atau yang manusia lihat ke dalam sesuatu yang harus saya masukkan mesin. Ya, contoh paling gampang apa? Application layer. Kalau nanti kamu buat browser, ya, kamu buat aplikasi browser. Ya, browsermu itu nanti pasti ada user interface-nya. Bayangkan kalau browsermu tidak ada user interface. Bagaimana dia bisa jadi browser? Tidak bisa, toh. Minimal, kalau browser, kalau kamu bikin browser, ada apa? Ada apanya? Tulisan. Ada tombol Go. Minimal, ya betul loh. Ada Go-nya itu loh. Ada tombol Go, klik. Nah, itu. Tombol Go itu aja bisa jadi browser apa enggak? Kalau kamu bikin desktop, ada tombol Go-nya gitu aja, jadi browser apa enggak? Bisa jadi browser? iya. Enggak? Enggak bisa. Belum, Bisa. Belum. Kurang Bisa, apa? Pak. Kurang Tidak text ada box. Text box, Pak. Nah, kurang Box text atau box. Text box yang dia harus isi URL. ya, Betul ya? betul. Nah, sekarang text box itu kalau cuma kamu text box, enggak kamu isi, enggak ada perintah di atasnya. Silakan isi URL yang Anda tuju. Nah, itu apa sih itu? Itu kan user interface tuh. Supaya orang yang lihat komputermu, yang lihat laptopmu, tahu apa yang harus dia lakukan. Oh, berarti saya text box-nya aku harus masukkan URL-nya http:// apalah gitu. Terus tekanlah go, klik gitu. Terus kemudian kalau setelah go, hasilnya gimana? Hasilnya saya dengarkan atau kelihatan gitu. Oh, kelihatan, Pak. Loh, kelihatan pakai apa berarti? Oh, berarti saya harus bikin tempat. Saya harus buatkan satu tempat di mana display hasilnya itu saya displaykan ke sana. Saya harus buat space untuk displaykan hasilnya. Nah, sehingga application itu adalah jembatan antara mesin dengan manusia. Itu contoh application yang kalau kamu membuat browser. Nah, sekarang kalau contoh application layer yang di ATM, tahu ATM ya? Punya ATM loh kamu ya? ATM loh, kartu ATM punya apa enggak? Bang, punya toh? Punya, Pak. Punya sih, ATM Pak. itu kan device tuh, seperti laptop tuh mestinya tuh ya. Ada aplikasinya apa Kurang enggak? tahu, Pak. Ada aplikasinya apa enggak? Ada Ada yang user Ada, interface-nya Ada apa sih, enggak? Pak. Hah? Skip. Kurang lebih. Ada toh user Ada, Pak. Ada Nah, sih, iya. Pak. ada. Apa user interface-nya pertama kali? Kalau kamu masuk ATM. Minta PIN. Masukkan nomor PIN. Iya, masukkan nomor PIN sih, Pak. Masukkan kartu, Pak. Masukkan kartu dulu. Oh, iya sih. masukkan Ayo. kartu sih, iya, Pak. Kalau kartunya kamu masukkan PIN. Jalan apa enggak sisinya? Enggak. Enggak, Pak. Enggak sih, Pak. Nah, yang tertulis di layarnya itu adalah yang kerjakan itu. Masukkan kartu Anda. Nah, yang kerjakan, yang masukkan kartu Anda, yang nulis-nulis itu, gitu. Itu adalah kerjanya layer application. Bagaimana dia bisa tahu, oh orang ini butuh ini ya, tak kasih tulisan ini, tak kasih tulisan ini. Kalau browser juga begitu, oh orang ini butuh klik, tak kasih tombol. Jadi fungsi dari application layer itu adalah dia itu sebagai jembatan antara manusia ke mesin, yang kira-kira nanti mesin ini butuh apa dari orang ini, tak mintakan sekarang. Ya, itu ya. Itu
dikerjakan di application layer. Makanya kalau kamu programming nanti itu ada user interface. Karena kamu tuh buat aplikasi tuh kalau pemrograman. Kamu mesti buat user interface. Nah, kalau kamu buat si software-nya punyanya programnya punya orang elektro ya toh, yang tidak ada user interface, cuma nangani sensor, ya tidak perlu user interface. Langsung programnya itu meng-on-kan sensor, sensornya langsung bekerja, hasilnya diambil. Tidak perlu orang toh. Sehingga tidak perlu user interface kalau software-software yang di elektro itu. Tapi kalau kamu orang IF ya patut hampir semua pekerjaanmu tuh di situ. Ya. Jadi satu, application layer fungsinya sebagai user interface antara manusia dengan mesin untuk penghubung. Nanti yang di bawah itu butuh apa aja? Butuh kebutuhan apa? Oh, lapisan transport butuh ini ya. Lapisan network butuh ini ya. Butuh IP. Oh, ini butuh ini ya. Saya mintakan kalau kamu butuh dari orangnya, dimintakan di orangnya. Yang minta siapa? Yang minta lapisan aplikasinya. Nah, supaya aplikasi bisa ngomong dengan aplikasi yang lain yang di sana. Jadi tadi kalau di video itu adalah application yang atas sendiri itu SMTP yang ngomong dengan SMTP yang sebelah kanan. Nah, dia butuh protokol. Protokol itu apa ya? Untuk janjiannya, rule-nya, aturannya. Ya. Aturannya gimana, Pak? Ya, kalau nyebutkan URL itu harus pakai www.2// nah, atau http:// bukan http://www.apa. Nah, itu aturannya. Itu adalah aturan untuk menuliskan domain. Nah, contoh. Nanti di lapisan aplikasi ada apa aja? Ada apa aja protokolnya, macam-macam. Yang paling banyak kamu tahu adalah HTTP. Tadi yang sudah diterangkan Theo itu HTTP itu untuk ngirim hypertext transfer. Ngirim hypertext. SMTP yang tadi di video itu untuk ngirim email. FTP, gitu. Protokol FTP di sana itu untuk kalau kamu upload sama download itu pakai FTP dia nanti. Jadi aturannya banyak, rule-nya banyak yang di application. Ya. Nah, setelah application bawahnya apa? Presentation. Presentation layer. Presentation layer itu apa? Sesuai namanya aja. Presentation itu apa? Mic-nya on kan? Ayo. Presentasi. Mempresentasikan, Pak. Untuk mempresentasikan. Untuk menampilkan. Jelas. Dari namanya sudah jelas. Bahwa layer itu berfungsi untuk menampilkan. Misalnya, kamu kirim dari komputer A ke komputer B. Terus komputer B terima. Dari bawah, mulai dari physical, naik ke data link, naik ke network, transport, naik ke dia, naik ke session, naik ke dia. Datanya ternyata titik MP3. Titik MP3 itu diapakan sama dia nanti? Kira-kira diapakan kalau ketemunya itu MP3? Presentation ini akan manggil apa? Akan menampilkan dalam bentuk apa? Kalau MP3? Halo? Audio. Berarti dia akan memanggil di OS-nya itu device-device yang berhubungan dengan audio. Entah apa ya, tergantung OS-nya. Pokoknya yang bisa mengeluarkan suara. Ini pasti dalamnya suara. Oh, kalau sing datang itu nanti dari komputer lainnya itu, oh ini titik shift. Titik shift itu diapain ini? Di video player, bukan ya? Diapain? Titik shift itu. Kayak WinZip atau WinRAR. Nah, kalau aplikasimu di OS-nya sudah nginstal WinZip, maka dia akan manggil WinZip untuk dibuka filenya itu. Itulah fungsi lapisan presentation.
sesuai namanya. Mempresentasikan. Kalau kamu mau ngirim video juga begitu. Berarti, oh ini video ya. Kalau video berarti aku harus kompres. Kompres pakai apa? Pakai MP4. Gitu, misalnya. Ada software MP4 apa enggak? Oh, enggak ada ya. Berarti nanti drivermu akan ngomong aplikasinya. Tidak ada driver untuk kompres MP4. Dia akan ngomong ke bagian aplikasinya. Application tolong kasih tahu orangnya itu. Kita enggak ada drivernya itu. Aplikasinya terima dari presentation, oh tidak ada ini ya. Aku mesti dibuatkan software-nya nanti. Tidak ada driver, harap install driver dulu. Nah, misalkan. Nah, yang nampilkan itu urusannya application. Presentation tidak nampilkan. Dia cuma ngasih tahu application aja itu, tidak ada ini drivernya ini. Ya. Tampilnya ke orang itu supaya dia install dulu. Nah, gitu. Itu presentation. Jadi fungsinya untuk mempresentasikan data. Kerjasama dengan OS-nya. Makanya di sana presentation allow participant to interpret meaning of data, encryption, compression, machine specific convention gitu. Butuh apa? Butuh ini, butuh nge-on-kan video, nge-on-kan audio gitu. Ya itu fungsinya adalah presentasi. Session. Apa session? Mic-nya on kan? Kira-kira tahu session itu apa tadi? Halo. Fungsi lapisan session apa? Sesi. Buka aktivitas. Koneksi. Buka koneksi. Tadi yang teman-teman presentasi buka koneksi, ya toh. Bikin koneksi, bikin session. Mengelola koneksi, Pak. Mengelola koneksi. Nah, kalau namanya session itu kan berarti ada komponen waktu ya pasti ya. Session 1, session 2, session 3. Kalau kamu lihat film seri loh, session 1, berarti kan, oh session 1 habis, mari gini pasti session 2, waktunya entek, session 2. Nah, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan waktu itu yang ngurusi session. Kapan aplikasi itu mulai berjalan? Kapan session ini mulai berjalan? Kapan session ini harus berakhir? Ya. Itu yang ngurusi session. Kalau misalkan nanti kamu mengirim menggunakan batch itu harus sinkron, antar data yang dikirim sama diterima itu harus sinkron. Sinkronisasi yang ngatur juga session, karena berhubungan dengan waktu. Nah, sekarang tak tunjuki ya, session yang paling gampang. Nah, siapa yang bisa ngasih contoh session di dalam aplikasi? Mana sih bagian session? Ayo. Apa? Yang bagian apa? Bagian yang untuk nunggu sih, Pak. Yang kayak ya nunggu. Paket loss, terus ya. Delay. Pernah toh kalau kamu browsing ya toh, terus kamu diem aja, kamu tinggal makan, kamu tinggal apa, terus kamu balik lagi, kamu browsing lagi, dia ngomong apa? Session Anda habis, gitu ya. Pernah toh? Sering toh gitu. Your session is end atau your time is up. Make a new session. Ya sama URS itu ya, Pak. Nah, OLS sih, Pak. Ya, jadi artinya apa? Sessionnya habis. Loh, kok tahu ya habis, Pak? Tadi misalkan saya mau belanja barang gitu. Saya buka Tokopedia atau buka apalah, website apa, tak tinggal. Dia nunggu terus tuh. Setelah 3 menit enggak ada jawaban apa-apa, kita masuk lagi enggak bisa. Ngomong sessionnya sudah habis. Loh, sing hitung waktunya siapa tadi itu? Ya itu. Player session itu yang hitung waktu. Kalau do ATM nih apa do ATM? Kapan? Pada saat lama, Pak. Lama sih, nggak kayak waktu itu mundurnya habis, Pak. Nah, waktu itu. Misalkan begini. Kalau di ATM ya, di ATM. Kita sekarang ngomong session ledger. Kapan session itu start? Kapan waktu masuk? Nah, waktu kartunya kamu masukkan, jerek, itu sessionnya dia mulai ngitung waktunya. Terus dia perintahkan nanti bagian presentation,
presentation nanti omongkan ke application ya. Application omongkan ya. Sudah masukkan PIN. Application nulis nanti. Masukkan PIN Anda. Selama Anda tidak masukkan kartu Anda ini ke session, ke mesin ATM, sessionnya belum start. Kalau session belum start, dia tidak akan menampilkan sesuatu di aplikasinya. Ya, wis masuk, jeret. Setelah dia masuk, gitu. Oh, presentation tahu. Oh, ini ada ATM masuk. Sessionnya tahu, ya. Maka dia perintahkan application tolong sekarang minta login. Nah, setelah itu masuk, application akan bikin software-nya sesuai setelah sessionnya ada ATM masuk, kartu masuk, dia harus merintahkan application untuk menuliskan minta labit. Nah, baru tulisan masukkan PIN Anda. Masukkan masuk ke presentation, oh tahu, oh ini angkanya ini, gitu, tak masukkan ke session, gitu, session tahu, oh PIN-nya sudah masuk. Hitung sama waktu gitu ya, tag PIN-nya masuk. Jadi seakan-akan kalau orang itu kalau PIC ya, bagian session itu orang sing bawa kalkulator, sing bawa stopwatch. Dia yang ngatur waktu, kapan harus start, kapan harus stop. Nah, setelah itu masuk, setelah kamu masukkan itu, kartu, coba masukkan ATM, masukkan PIN. Anda tidak masukkan PIN. Kira-kira apa yang terjadi? Pernah ngalami itu? Kamu masukkan ATM, diminta PIN, Anda tidak masukkan PIN. Apa yang dilakukan? Ketelan, Pak, kartunya. Sendiri. Kartunya tertelan. Tidak ketelan dulu. Dia pasti apa? Keluar waktu kartunya. Anda habis. Ada butuh waktu lagi. Waktu tambahan, Pak. Apakah Anda butuh tambahan waktu? Gitu. Nah, itu dia perintahkan, sessionnya memerintahkan application untuk menuliskan itu. Oh, dia ngenteni jawabannya. Penjawab iya apa tidak. Oh iya, berarti kemudian session nambah lagi. Tak tambah lagi 1 menit. Enggak pernah sih Pak kalau itu. Cobaan nanti ATM. ya, cobaan gitu. Supaya kamu tahu, oh ini yang kerja session ini. Oh ini yang kerja application yang display. Ya, supaya saya bayangkan gitu. Nah, ya, coba. Nah, nanti kalau sampai diminta terus tidak bisa atau kamu kesalahan 3 kali ya toh. Yang itu salah 3 kali siapa? Ya sessionnya itu yang hitung. 1 kali lu salah, 2 kali lu salah, 3 kali salah, dan 3 kali salah, maka kartumu tak simpan di sebelah sini. Dia memerintahkan hardware yang di bawahnya itu untuk membuka itu, meletakkan kartunya ke bagian storage-nya itu. Nah, ya itu sudah habis. Berarti punyamu kartunya ketelan. Kita ketelan tadi. Terus kapan kalau di ATM CC-nya itu berakhir? Nah, kapan di ATM kalau session itu berakhir? Waktunya habis. Bukan waktunya habis. Saat Sudah selesai kartunya transaksi, dikasih Pak. keluar. Apakah Anda ingin melakukan ya toh? Biasanya ada pertanyaan lagi kalau selesai itu. Apakah Anda melakukan hal yang lain atau Anda melakukan apa atau keluar menunya ya toh? Terus dia keluar apa? Kamu tekan apa? Exit No, tidak. atau no? Kan tidak. No. Kan tidak. Nah, Kartunya keluar. kartunya keluar. Nah, begitu kamu tekan tidak, celek itu, ya itulah session itu berakhir, kartunya keluar. Nah, kartu keluar itu kan kemudian dia beritakan aplikasi untuk apa? Untuk bunyikan belnya atau tut 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 selama kartunya belum diambil. Nah, itu yang tut 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 itu bagian aplikasi lagi. Tahu ya? Sekarang saya bayangkan ya. Oh, gitu. Jadi application presentation session sudah. Sekarang sampai ke layer 4, transport. Tadi yang ngomong transport apa? Siapa tadi? Nah, ya. Fungsinya apa transport? Sebagai ini transportasi data.
Kurang tepat. Jadi pengiriman. Jadi Kurang tepat. pengiriman gitu. Bukan. Memecah dan data. Hah? menyatukan data, memecah dan menyatukan data. Transport layer. Tadi udah ada yang ngomong udah ya, ada yang ngomong kok. Cuma Metode routing. salah, routing bukan di situ. Memecah dan menyatukan data. Oh, memecah data. Kan. Dia itu kalau bagian transport layer itu yang bagian untuk memanajemen data. Manajemen data. Manajemen data. Oh, ya, Pak. Ya. Manajemen data itu maksudnya gimana, Pak? Manajemen data itu adalah dia yang memanage pengiriman, yang memanage kalau sampai data nggak diterima, data dalamnya nggak diterima. Dia yang memanage kalau sampai ada data yang hilang. Tapi transport layer tidak melakukan pengiriman. Yang ngirim adalah network layer. Contoh, tadi udah ada yang ngomong sebagian kalau pakai TCP, ya. TCP itu salah satu protokol yang ada di transport layer. Fungsi TCP adalah mengontrol supaya pengiriman data itu reliable. Tadi kan ada yang ngomong gitu. Artinya reliable itu apa? Reliable itu artinya datanya pasti sampai. Ya. Kalau pasti sampai, bagaimana caranya? Nah, untuk TCP, caranya begini. Kalau kamu tak kasih data, kalau kamu sudah terima data saya, kamu wajib memberitahu saya bahwa kamu terima. Jadi, janjiannya begitu, protokolnya begitu. Di TCP. Kalau UDP tidak ada itu. Pokoknya tak kirim. Kalau kamu terima, ya terimaan. Nggak usah kasih tahu saya. Ya. Jadi itu manajemen cara ngirimnya diatur oleh transport layer. Tapi dia tidak ikut ngirim. Yang ngirim siapa? Yang ngirim adalah bagian network. Yang kemarin yang saya jelaskan ada forwarding, ada routing, ya toh. Routing forwarding itu kan bagian dari ngirim paket data. Dari A sampai ke B lewat beberapa router. Itu yang melakukan adalah bagian network. Tapi bagian network tidak bertanggung jawab atas barang itu sampai apa tidak. Pokoknya tak kirim. Nah, contoh, analoginya gimana sih, Pak? Bagian transport sama bagian network itu. Analoginya ya toh. Analoginya gini, kalau dalam kehidupan manusia ya, bagian transport itu misalkan sekretaris. Ya. Application itu bosnya. Misalkan aja begitu. Application itu bosnya. Jadi ada rumah A, ada rumah B, ada komputer A, ada komputer B, masing-masing punya bos. Ya, bos A, bos B, sekretaris A, sekretaris B. Nah, bos A kepingin ngirim surat ngajak makan bos B. Lewat surat, misalkan aja gitu. Gampangannya kan kamu gampangannya pakai surat aja lah. Terus surat itu bos A nulis, dikasihkan sekretaris A. Suratnya. Nah, sekretaris itu seperti lapisan transport. Dia menerima informasi dari atas, dia melakukan manajemen pengiriman, tapi dia tidak ngirim. Maka dia suruh siapa? Dia panggil Gojek, misalkan aja, atau panggil Grab. Ya, dituliskan sama Grab-nya itu alamatnya kita mana, alamatnya sana mana. Ya. Nah, tapi sekretaris A sebelum ngirim Gojek, dia nelpon dulu ke sekretaris B. Ya, B, sekretaris B, aku mau kirim ya ini ya. Oh iya, sekretaris B tahu. Nah, itulah terjadi koneksi sekarang. Jadi sessionnya sudah terbentuk. Ya, session pada saat dia nelpon A, nelpon B, session sudah terbentuk. Ya. Nah, sekarang sekretaris A memberitahu isinya, aku mau ngirim undangan
bos B. Sekretaris B ngomong, oh ya, kirimin. Ya. Nah, terus A manggil Gojek. Gojeknya itu network layer-nya. Ditulis alamatnya dari mana, menuju mana, jelas toh, Gojeknya bisa kirim. Nah, sampai di B, diterima sekretaris. Oh, ya, sudah tak terima. Yang ngomong sama sekretaris A, sudah tak terima. Berarti A selesai toh. Oh, ya wis, sudah terima. Berarti sampai di bosnya pasti. Kalau misalkan nggak terima, sing B. Ya, sing B nggak terima terus. Tuh. Terus sing A ngomong tuh, kok nggak memberitahu saya ya? Kalau dia sudah terima ya. Maka yang bagian transport, sekretaris A akan ngirim lagi data yang sama, undangan yang sama, kan dia masih punya kopinya, dikirim lagi ke sana, diminta lagi. Nah, itulah contohnya TCP. Ya, contoh menggunakan protokol TCP, bagian transport, ya seperti sekretaris itu. Kalau tanya-tanyaan, kalau terima dia jawab, kalau nggak terima dia kok diam aja, maka saya kirim ulang. Nah, itulah contoh bayangannya TCP kerjanya seperti itu. Ya. Jadi kalau sampai paket itu nggak nyampe, dia tahu. Jadi bagian transport layer itu adalah untuk manajemen data yang mau dikirim supaya data itu sampai ke tujuan. Ya, tapi dia tidak melakukan pengiriman. Yang melakukan pengiriman siapa? Yang network layer. Makanya di network layer itu ada, kalau tadi yang si punya Theo itu ada digambarkan tuh, IP-nya dalam itu sudah ada apa? IP source, IP destination. Ada alamat pengirim, ada alamat penerima. Nah, di lapisan network sudah ditulis itu alamatnya sekarang. Oh, berarti barang ini dikirim dari A, IP source A menuju IP source, IP destination B. Network yang ngirim, nanti ada forwarding, ada routing, gitu. Ada peristiwa-peristiwa itu terjadi di network layer. Nah, itu contohnya protokolnya adalah IP. Jadi IP itu ada di network layer. Oke, sekarang sampai ke data link. Data link tadi itu apa? Data link fungsinya juga untuk ngirim. Sama. Tapi ngirimnya bukan IP ke IP. Bukan alamat ke alamat. Tapi data link adalah ngirimnya dari pengirim menuju ke device terdekatnya dia. Ya, data link contohnya gini aja. Analoginya ya. Kalau kamu pernah tracking kalau kamu beli barang lewat JNE itu pernah tracking apa enggak? Pernah ya? Pernah. Tracking barang. Kalau kamu beli barang Pernah. Ya. Barangnya di Jakarta. Kamu terima di Surabaya misalkan aja begitu. Pada saat barang sudah dikirim kan kamu track. Oh, barang diterima di Gateway Jakarta, ya toh. Barang sudah dikirim menuju ke Gateway Semarang. Misalkan aja gitu. Terus Semarang sudah diambil, sudah dikirim ke Gateway Surabaya. Nah, berarti barang yang sama itu melewati beberapa titik. Jadi untuk menuju Surabaya itu dia diambil dulu oleh kurirnya, dia masukkan ke Jakarta, diseleksi dulu masuk ke Semarang, dari Semarang masuk ke mungkin aja ya ke Surabaya. Nah, itulah data link. Jadi dia ngirimkan ke device terdekat dia, link terdekat dia. Jadi kalau ada router ya, ada komputer A mau ngirim ke komputer B lewat router 1, router 2, router 3, maka A akan kirim ke router 1. Router 1 melakukan forwarding, dikirim ke router 2. Router 2 melakukan forwarding, dikirim ke router 3. 3 melakukan forwarding, dikirim ke router ke B. Berarti rutenya itu ada mana? Dari A, R1, R2, R3, B. Jadi peristiwa ngirim dari R1 menuju R2, atau R2 atau menuju R3, R3 menuju ke komputer B, itu yang melakukan, yang bertanggung jawab adalah data link-nya. Dia ngirim ke device terdekatnya dia. Dia ngirim ke pos terdekatnya dia. Nah, ngirim pos terdekat itu tidak pakai IP, tapi dia pakai nomor MAC.
Karena saya tahu tetangga saya itu MAC-nya itu nomor ini, maka saya kirim lewat MAC. Saya nggak tahu IP-nya dia. Jadi bagian data link itu nggak ngerti IP. Yang ngerti IP cuma bagian network. Ya. Nah, setelah sampai data link, nanti data itu kan mesti sampai ke bawah. Ya akhirnya ke physical layer. Physical layer itu apa? Layer yang ngurusi hardware, yang ngurusi physical, yang ngurusi link, ya, yang ngurusi colokan, yang ngurusi kabel, yang ngurusi fiber optik. Nah, kalau contoh video tadi itu, kamu perhatikan apa enggak video tadi itu mana? Ini Mas. Kamu perhatikan apa enggak di video tadi itu bahwa mana ini kok nggak bisa play dia. Yang bawahnya linknya itu kan ada Ethernet, kemudian ada ATM, mungkin ya. Jadi physical link itu kan bisa macam-macam. Ya enggak bisa dia. Enggak usah guys. Jadi pada saat di physical di sini nih, ya toh. Oh, data linknya sekarang ini keluarnya pakai kabel, maka saya harus memformat data frame saya tadi itu, yang kecil-kecil tadi itu, yang saya terima dari atas dipotong-potong agar jadi kecil-kecil itu. Oh, kalau ini kabel, maka saya harus mengkonvert menjadi frame-nya Ethernet. Frame-nya Ethernet itu bagaimana? Nah, dia yang ngatur. Oh, ini mau masuk ke fiber. Linku ini sekarang fiber. Nah, kalau fiber berarti dirubah jadi apa nanti kalau fiber? Jadi cahaya. Cahayanya bagaimana? Untuk 0 bagaimana mempresentasikan cahaya? Untuk angka 1 bagaimana mempresentasikan cahayanya? Itu diurus di physical. Oh, kalau ini pakai colokan. Colokannya gimana? Colokannya UDP. Oh, UDP colokannya harus begini. Ya, pin yang bekerja pin ini. Satu ya, pin 3, pin 6 gitu. 1, pin 2. Nah, nanti kalau kamu sampai di sana kamu tahu, oh, yang dipakai yang ini. Yang dipakai kabel kalau UDP itu yang gini aja. Itu. Nah, physical pindah ke router ke lain, nanti mungkin fisikalnya lain lagi. Tadi sini pakai UDP, di sana sudah pakai fiber. Oh, berarti ganti lagi nanti. Nah, itu semua yang ngatur adalah bagian physical. Nah, peristiwa tadi yang di video tadi yang kamu lihat itu adalah dari data yang dari application turun ke presentation, ke session, transport, network, link, physical. Itu terjadi enkapsulasi, artinya diberikan header sampai di bawah headernya banyak. Nanti sampai di tujuan, headernya dilepasin. Gitu. Turun mulai diterima dari physical, naik ke data link, naik ke network, naik ke transport, ke session, presentation, sampai ke application. Itu headernya tambah lama, tambah hilang, sampai ke atas jadi datanya aja murni. Nah, peristiwa itu namanya decapsulation, seperti yang saya telah seminggu yang lalu. Ya? Oke. Itu penjelasannya tentang fungsi dari masing-masing layer dengan analogi-analoginya yang membuat kamu bisa lebih sederhana mengetahuinya. Oh, gitu tuh fungsinya. Dan ini kamu harus tahu. Oke, sesinya habis. Sekarang kita tanya jawab. Jam berapa sekarang? Tanya jawab 5 menit apa 10 menit? Sisa 9 menit lagi, Pak. 9 menit atau jam 3. Ya. Oke. Ini recordingnya saya stop ya.